Persebaya is back. Lawan PSM Makassar, Persebaya kembali dapat 3 poin. Ini berarti udah 2 pertandingan beruntun Persebaya selalu dapat poin penuh alias 3 poin, dan aura-aura juara Persebaya ini udah keluar lagi. Karena apa? Ya sekarang di papan klasemen sementara, iya sih Persebaya ada di peringkat 3, tapi selisih poin sama puncak klasemen Persib cuma 7 poin doang, masih mungkin ngejar guys. Ya kalau kita lihat di pertandingan tadi lawan PSM Makassar, ya bisa dibilang ini pertandingan berjalan cukup menarik ya. Karena apa ya? Karena kedua tim sebelum terciptanya gol di babak kedua tadi ini main saling nyerang, terbuka, dan Persebaya juga main dengan middle press dan ya benar-benar main middle block dan high press ya kan, alirin bola cepet. Terutama tadi Bruno Moreira benar-benar tampil sangat-sangat brilian sepanjang pertandingan. Ditambah lagi juga siapa namanya itu pemain Persebaya di starting line up-nya tadi ada berapa rotasi ya, salah satunya Flavio Silva ditaruh di bangku cadangan baru masuk di babak kedua, sementara yang diturunin sebagai starter itu Dwi Pangestu ya. Dwi Pangestu ini diturunin sebagai starter untuk mengisi lini depan dari Persebaya, sementara Flavio Silva di bangku cadangan. Tapi hasil akhirnya udah berbicara. Ternyata keputusan Paul Munster untuk melakukan rotasi di beberapa sisi ini membuahkan hasil yang positif, yaitu dapat 3 poin bagi Persebaya Surabaya di Liga 1 pekan ke pekan ke 26 27 tuh. Yes, pekan 26. Dan sekarang poin Persebaya 47, Persib 54. Apakah ini udah cukup bagi Persebaya untuk performa tadi untuk bersaing di jalur juara? Belum, masih perlu ditingkatin lagi nih, karena sebenarnya tadi PSM nih, kalau seandainya Victor Detan tadi berapa kali umpan crossingnya dari sisi sayap bisa lebih matang ya, lebih mengarah ke penyerang dari Persebaya, Haljeta, ini mungkin Persebaya tadi bisa kebobolan lebih dari 1 gol. Tapi untungnya Victor Detan, biarpun di sepanjang pertandingan tadi banyak dapat celah ataupun ruang di sisi kiri pertahanan Persebaya, tapi Victor Detan nggak bisa manfaatnya dengan mengirimkan umpan crossing yang memanjakan striker dari PSM Makassar. Untungnya, jadi gawang Persebaya aman. Apa faktor itu doang? Enggak, ya emang sih back Persebaya tampil cukup oke, cukup kompak di pertandingan tadi ya, sehingga sulit ditembus lini pertahanan. Hernando Ari pun tampil cukup oke sepanjang laga, biarpun PSM Makassar bisa dibilang nih ancaman sepanjang pertandingan nggak seberbahaya Persebaya, karena Persebaya berapa kali punya peluang-peluang berbahaya tuh. Bruno Moreira, terus juga Rivera juga punya beberapa peluang yang sangat bagus untuk mencetak gol, tapi sayang banget yang berbuat jadi gol cuma Francisco Rivera tadi di babak kedua menit 63. Itu juga berkat ya kejeniusan menurut gue ya dari Bruno Moreira. Bruno Moreira ketika melihat nih para back PSM Makassar banyak tertarik ke sisi tengah, dia langsung ngirim umpan yang membelah pertahanan dari PSM Makassar tuh, melihat pergerakan Rivera dari sisi second line dan ada di sisi half space pertahanan dari si PSM Makassar tuh, sehingga umpan sodoran dari Bruno Moreira tepat jatuh ke kaki Rivera yang tanpa pinggir panjang, sentuh sekali langsung menghujam gawang PSM Makassar ke tiang dekat ya kan. Dan endingnya Rivera bikin gol tunggal di pertandingan tadi dan membawa Persebaya menang 1-0. Tadi ya kalau kita lihat juga ya performa dari para pemain yang diturunin sama pelatih kedua tim ya, ini sebenarnya ini udah komposisi yang lumayan baik nih keduanya nih. Di PSM Makassar ada Haljeta, Balotelli, Victor Detan. Nah juga tadi Balotelli dibilang jelek enggak juga, tapi itu dia karena Balotelli kurang mendapatkan suplai bola-bola mateng kayak Haljeta juga ya, ini Balotelli jadi agak melempem di pertandingan tadi, dan bisa bilang agak sedikit hampir frustasi ya Balotelli karena sulit mendapatkan ruang tembak, apalagi bikin peluang di daerah kotak penalti dari Persebaya Surabaya. Makanya tadi Balotelli ya nggak bisa bikin gol. Haljeta juga gitu tuh, karena jalan dapat suplai bola yang sangat matang. Haljeta pun tadi juga tampil tumpul, nggak bisa bikin gol ke gawang Hernando Ari. Sementara PSM Makassar
dengan intensitas serangan yang tetap terjaga sebelum gol rival tercipta. Ini akhirnya Persebaya bisa membongkar lini pertahanan PSM. Udah gitu juga Walmunster strateginya benar-benar sangat-sangat fleksibel ya. Ketika udah menang 1-0 nggak maksain untuk main dengan high press dan middle block, nggak, dia lebih fleksibel dan mutusin untuk bertahan agak lebih rendah nih di daerah pertahanan sendiri, dan terbukti itu efektif menurut gua. Karena kalau tadi Walmunster seandainya berubah taktik dan strateginya habis unggul 1-0, bisa aja PSM bikin gol, karena PSM pasca gol 1 gol jadi lebih naikin nih intensitas serangannya, lebih sporadis, lebih bertubi-tubi baik dari sisi kanan maupun sisi kiri. Tapi ya karena Persebaya udah siap mengantisipasinya dengan main lebih bertahan, endingnya Persebaya bisa clean sheet di pertandingan tadi dan dapat poin 3 deh. Nah, gimana menurut kalian? Punya pendapat lainnya nih tentang pertandingan tadi? Bonek Mania ataupun pendukung PSM Makassar, Juku Eja nih, pendukung Juku Eja, apakah punya pendapat lain tentang pertandingan tadi? Kalau punya, tulis di kolom komentar. Yang lain juga mau komen juga silakan. Dan thank you banget yang udah support konten gua, Irwan Chan, melalui konten Pundit Abangan di channel YouTube gua. Thank you banget kan, support dari kalian adalah menjadi menjadi gairah bagi gua untuk terus berkarya. Dan karena dukungan kalian juga, channel YouTube gua bisa berkembang dan terus berkembang. Mudah-mudahan bisa terus berkembang dan bisa menjadi salah satu opsi ya buat hiburan bagi netizen nih yang butuh pandangan tentang sepak bola dengan yang nggak serius-serius banget, tapi ya kita ngomong santai kayak gini kan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan bagi netizen, tambahan informasi, tambahan candaan mungkin juga ya kan. Namanya konten Pundit Abangan ya kan, bukan pundit yang ngomong full serius, ya kita santai aja. Thank you banget yang udah support konten gue Pundit Abangan di channel YouTube gue Irwan Chan. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Salam olah bola.